Pak Cimene, selamat hari Minggu. Beato l'uomo che confida nel Signore. Berbahagialah orang yang berharap, yang percaya, yang berserah kepada Tuhan. Itu antifon Mazmur pada hari Minggu ini. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang berserah, yang berharap kepadanya. Bacaan Injilnya dari ini, pesan bahagia itu ya. Berbahagialah kamu yang sekarang menangis, sebab nanti kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu yang sekarang miskin, sebab engkau yang mempunyai kerajaan surga. Engkau akan ikut serta dalam kerajaan surga. Berbahagialah dan seterusnya. Tapi kemudian dikatakan, celakalah engkau, hati-hatilah engkau yang sekarang tertawa, engkau akan menangis. Hati-hatilah engkau yang kaya, dan seterusnya. Perhatian saya bukan soal berbahagialah kamu dan celakalah kamu. Bukan di sana yang saya mau tekankan di video ini. Tapi yang tadi itu, berbahagialah orang yang berserah kepada Tuhan, entah baik atau tidak baik harinya. Karena kalau dipikir-pikir, apa yang Yesus katakan itu, khotbah bahagianya itu, khotbah di bukit atau di dataran ya, tergantung point of view-nya. Kalau versi Injil hari ini dikatakan di satu dataran, pianura. Kok di sana dikatakan ada pesan-pesan supaya orang jangan larut dalam kesedihannya kalau dia sedang menangis, kalau dia sedang miskin, kalau dia sedang sakit, sedang kesepian, sedang ditinggalkan. Jangan larut dalam kesedihanmu. Di sisi lain, kalau kamu itu kaya, kamu itu banyak uang, kamu itu sehat sekarang, baik-baik saja semua, kamu sedang tertawa, hati-hati. Akan ada waktunya kamu nanti akan mengalami kebalikannya. Kalau begitu, persoalan kita bukan persoalan situasi hati. Apakah aku bersuka cita? Apakah aku bersedih hati? Yang terutama adalah entah kamu sedang bergembira-gembira, entah kamu sedang bersedih-sedih, tetaplah berserah, percaya kepada Tuhan. Beato l'uomo che confida nel Signore. Itu dikatakan. Berbahagialah orang yang berserah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa arti berbahagia di sini ya? Ini bukan soal situasi emosional semata, gitu ya. Situasi emosional ini maksudnya ya sedang cemas, sedang sedih, ingin menangis rasanya, atau sedang menggebu-gebu, gitu ya. Kadang minum kopi pun bisa kita membuat menggebu-gebu ya. Perasaan itu bisa berubah-ubah. Maka kita tidak bisa mendasarkan hidup kita pada perasaan. Karena perasaan berubah-ubah. Kalau kita mendasarkan hidup pada perasaan, kita bisa dengan gampang terombang-ambing. Entah baik atau tidak baik waktunya, tetaplah berserah, percaya kepada Tuhan. Dibutuhkan ketekunannya, perseveransa, tekun untuk beriman macam ini. Nah, ketekunan ini datang juga dari Allah, gitu ya. Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk bisa bertekun. Nah, karena itu akhirnya kita kembali ke pernyataan convidare, berserah, percaya seutuhnya kepada tuntunan Allah. Semoga karena dalam perjalanan waktu kita tidak confida nel Signore, tetapi confida nella nostra vita. Kita itu begitu percaya, berserah pada kemampuan diri sendiri. Itu akan mengecewakan karena diri kita ini pun tidak abadi kan. Kita nggak selalu kuat loh. Tak selalu kuat. Kita tidak selalu menawan dalam arti kalau kekaguman kita letakkan pada orang, kita bisa kecewa. Dan itu banyak terjadi. Saya baru saja
membaca satu status ya. Ada satu aplikasi namanya Thread atau Thread, di mana orang kesan saya lebih berani bercerita. Nah, cerita tentang situasi keluarganya ya. Suami, dia berantem dengan suaminya dalam arti serius ya, bukan berantem untuk kemudian damai, tidak. Ini berantem sudah dibawa ke jalur hukum karena tidak dia duga si istri ini tidak tahu bahwa suaminya menyebarkan video hubungan intim mereka. Kecewa. Dan bisa diterima bisa kita bisa mengerti loh. Pengkhianatan ini akan sangat menyakitkan bila dilakukan oleh orang yang benar-benar dipercaya. Lihat, tidak beata lagi dia, tidak bersukacita lagi dia karena ia konfida berserah kepada orang lain yang bisa berubah. Dan yang bisa berubah ini bukan hanya orang lain, kita pun bisa berubah ya. Maka tak heran ada orang, kita semua mungkin pernah mengalami. Ketika saya mengatakan yang baik, ketika saya katakan melakukan yang baik, saya itu tidak sedang berpura-pura loh. Kita tidak selalu karena berpura-pura melakukan yang baik, tidak. Nah, orang yang sama, kita yang sama ini, yang tadi tulus melakukan yang baik, juga bisa jatuh pada dengan sadar melakukan yang buruk. Mengapa? Karena kita manusia, rentan pada perubahan-perubahan. Dengan gerakan-gerakan emosi kita. Dengan situasi-situasi yang bisa mengubah. Bisa mengubah. Karena itu, beato l'uomo che confida nel Signore, berbahagialah orang yang berserah kepada Allah yang tak berubah. Tak berubah. Maka dasar-dasar hidup diletakkan, ditempatkan pada yang tidak berubah ini, dan itu membawa kebahagiaan. Tidak berubah dan tidak mengecewakan. Semoga. Berbahagialah orang yang berserah kepada Tuhan.